mulai. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong salah satu memimpin doa. Siapkan doa. Terima kasih. Selamat siang semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Meskipun suasana panas, damai dan gerak, kita harus tetap semangat. Sebelumnya saya lanjutkan. Mungkin ada yang hari ini tidak masuk. Bisa. Sakit. Sampai. Oke. Sebelum kita mulai, kita nanti akan mempelajari mengenai penelitian sosial. Sebelum mempelajari masuk pada materi, Pak Guru akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu dengan menggunakan berbagai sumber belajar sendiri, murid dapat menentukan salah satu topik penelitian yang sesuai dengan permasalahan di lingkungan sekitar Anda. Berarti Anda nanti diminta untuk apa? Menyusun sebuah topik atau judul penelitian yang ada di lingkungan sekitar Anda. Terus selanjutnya, sebelum masuk pada materi, kita akan membuat sebuah kontrak atau sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu harus disepakati bersama. Yang pertama itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu Anda kan dalam setiap pembelajaran kan tentu apa? Selalu belajar dengan sungguh-sungguh kan. Terus yang kedua, mendengarkan teman saat bicara. Tidak hanya teman saat bicara, begitu juga saat Pak Guru atau Bapak Ibu Guru menerangkan itu Anda harus wajib mendengarkan. Yang ketiga itu meminta izin guru jika keluar atau masuk kelas. Jadi ketika Anda ke kamar mandi, ketika mau masuk dan Anda dispen harus izin terlebih dahulu. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan kalian pada saat ini, hari ini, siang hari ini? Apakah sedih, apakah gembira, apakah marah? Pada emotikon seperti ini, Anda pada posisi mana? Coba di baris yang paling timur. Anda misalnya di posisi mana? 4. Ini apa Pak? Bingung. Nah, kenapa bingung? Bingung. Ini yang baris yang paling timur. Terus yang sebelahnya 5. Ngantuk. Masa dalam situasi panas seperti ini kalian ngantuk? Iya. Sini 2. Terus yang paling pojok sana 2. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya, untuk motivasinya, mungkin ada salah satu dari kalian membacakan. Tentu kan membaca dari sebuah motivasi kan tidak harus cepat, intonasinya cepat. Ada sebuah alunan, sebuah kayak ada sebuah mindfulness-nya. Jadi seolah-olah kita berada di dalam sebuah dalam sebuah hubungan yang suasana sejuk dan sebagainya. Coba salah satu tolong dibaca. Yang suaranya merdu siapa? Hidayat itu Pak. Pohon bambu tidak mengalami pertumbuhan saja pada 5 tahun pertamanya karena ia menguatkan akarnya. Itulah sebabnya saat dia sudah berkembang besar, akarnya sangat kuat. Bahkan saat ia diterpa angin kencang sekalipun, ia tidak roboh, namun tetap kokoh. Ia tidak terbawa angin, namun mampu menyesuaikan pergerakan arah angin. Sama seperti pohon bambu yang memerlukan 5 tahun untuk melakukan fondasi yang kuat sebelum dapat tumbuh. Kita perlu bersabar terhadap diri sendiri dan tujuan kita. Kita mungkin tidak melihat kemajuan untuk sementara waktu, namun bukan berarti kita tidak mengalami kemajuan. Sehingga kita dapat belajar bahwa kesabaran memerlukan kepercayaan, kesuksesan dan keberuntungan. Terima kasih. Itu adalah sebuah motivasi. Kita kan nggak mungkin. Kita kalau nggak mau punya motivasi untuk belajar kan kita nggak mungkin nggak mau atau nggak mungkin datang ke sekolah seperti ini. Terus selanjutnya yang kita pelajari pada siang hari ini itu mengenai adalah sebuah penelitian sosial. Mungkin bagi siswa atau anak-anak yang pernah mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja
pasti tidak asing yang namanya penelitian sosial. Kalian nanti atau Anda semua itu diharapkan apa? Untuk bisa menyusun dalam tujuan tadi topik penelitian. Tetapi tidak hanya berhenti pada sebuah topik penelitian, tapi juga menyusun orang-orang penelitian. Pada persepsi ini menunjukkan apa? Bahwa seorang siswa dengan seorang bapak-bapak menunjukkan apa? Ketika Anda melakukan sebuah penelitian, ini menunjukkan apa, Pak? Ketika Anda kan dikokir. Nah, Anda seperti ini merupakan apa? Wawancara berarti apa? Anda mencari data primer. Untuk apa? Untuk penelitian. Ini kan salah satu cara untuk memperoleh data. Data ini data primer. Terus selanjutnya, materi prasyaratnya itu murid atau siswa memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada di sekitar. Jadi materi prasyarat sebelumnya berarti ada sebuah permasalahan yang harus dikaji. Nah, di sini asesmen diagnostik kognitif, ya. Itu apa? Di situ kan sudah ada di dalam grup billing itu sudah ada tugas yang sudah saya kirim mengenai apa? Soal mengenai diagnostik kognitif pada lembar yang sudah dibagikan, mengisi lembar kebutuhan belajar murid serta profil belajar murid yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, dalam penyampaian gaya belajar setelah mengadakan asesmen diagnostik di kelas 10B ini 10B 9. Berarti itu apa? Ada 23 siswa dengan gaya belajar visual dan 13 siswa yang gaya belajar auditori. Jadi berdasarkan hasil yang asesmen diagnostik yang saya berikan kemarin atau sebelumnya. Terus di sini bahwa sekarang masuk pada konsepnya bahwa apa tuh sebenarnya penelitian sosial? Seberapa penting penelitian sosial itu? Apa seberapa penting riset itu dilakukan dalam sebuah perkembangan ilmu pengetahuan? Seberapa penting? Di sini ada sebuah konsep atau hakikat bahwa penelitian sosial itu adalah manusia berusaha mencari jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang sedang dihadapi dan berusaha mendapatkan pengetahuan yang benar-benar mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Berarti apa? Ada sesuatu hal yang permasalahan yang sedang terjadi. Saya kira kalau dalam konteks sosial, penelitian sosial itu banyak sekali, apalagi menyangkut manusia. Permasalahan itu banyak sekali. Dengan kata lain, bahwa penelitian itu kalau diterjemahkan, kalau dalam bahasa Inggris kan riset. Nah, itu berarti apa? Berasal dari kata re, berarti kan kembali. Terus selanjutnya apa? Dan to the search, mencari. Jadi riset itu mencari kembali suatu pengetahuan kembali. Jadi akan memperbarui seperti dalam konsep sosiologi sebagai ilmu kan ada 5 ciri, ada empat ciri sosiologi sebagai ilmu. Kalau 4 itu tidak terpenuhi, maka sosiologi itu tidak dikatakan ilmiah seperti itu. Selanjutnya, pengertian dan jenis penalaran. Secara umum, penalaran itu nanti ada 2, penalaran secara deduktif dan induktif. Nah, yang pertama, ciri penalaran. Penalaran itu kan logika kita. Di mana? Artinya logis, artinya pemikiran yang dipertimbangkan secara objektif dan berdasarkan pada data yang valid. Jadi berdasarkan data yang valid. Misalnya seperti tadi dalam persepsi tadi, ketika Anda mencari data melalui wawancara, observasi, berarti data itu valid. Tidak dibuat-buat. Data itu biasanya data apa? Dikategorikan data primer atau data sekunder dari primer. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analitis. Analitis itu menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Berarti ada sesuatu hal yang perlu diteliti. Misalnya, ketika negara kita ada sebuah pandemi COVID-19, itu kan mesti apa? Ada penelitian kan nggak ujuk-ujuk. Orang harus di swab dan sebagainya. Kenapa orang harus pakai masker? Harus menerapkan cuci tangan sebelum masuk ruangan atau ke mall atau ke tempat-tempat umum. Kan itu kan merupakan riset. Berarti kan ada analitis. Berarti apa? Penyebaran virus itu melalui itu. Ada rasional. Rasional itu masuk logika. Berarti bisa diterima secara
bukan atas dasar spekulatif. Atas dasar spekulatif itu tidak mengandalkan, berarti rasional apa adanya. Terus syarat penalaran, coba syarat penalaran diantaranya apa? Ya, deduktif dan induktif. Nah, biasanya secara umum kalau yang induktif itu biasanya dari penalaran yang sifatnya bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat apa? Apa guys? Dari yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Itu berarti deduktif umum ke khusus. Dibalik, tapi kalau yang induktif dari khusus ke umum. Seperti itu penalarannya. Sekarang coba Anda perhatikan wilayah ini relaksasi ya. Seperti orang kita apa? Yoga. Meditasi. Coba Anda praktekkan, meskipun Anda tidak seperti itu. Anda tarik nafas, terus hembuskan pelan-pelan, supaya dalam keadaan kita dalam pembelajaran selalu apa? Relax. Coba bisa dipraktekkan. Praktekkan hajian. Pada suasana itu apa? Kita kan seolah-olah lepas dalam pikiran kita apa? Tidak ada sesuatu hal yang kita pikirkan. Terus selanjutnya dari tayangan apa tadi, teknik stop itu bisa Anda buka pada alamat link tersebut untuk siswa dengan daya belajar auditori melalui podcast. Itu sudah linknya sudah saya tayangkan. Nanti bisa Anda akses seperti itu. Coba misalnya salah satu coba tolong diakses yang di bagian pertama yang gaya belajar yang auditori melalui podcast. Terus yang kedua untuk siswa dengan gaya belajar visual, coba yang bisa hajian. Jadi nanti dalam tayangan YouTube ini menayangkan mengenai dengan gaya belajar yang auditori melalui podcast. Ini sudah saya cantumkan alamat link YouTube-nya. Coba Anda buka, bisa dan bisa kayak apa? Seperti apa? Kayak podcast, seperti apa? Belum bisa masuk. Sudah bisa masuk guys? Coba nanti bisa diakses ya. Dan nanti kalau tidak bisa nanti link akan saya perbarui. Lalu selanjutnya, setelah tadi ada sebuah penalaran, itu kan bagian dari prosedur penelitian tadi. Sekarang kalau Anda mau mengadakan sebuah penelitian, Anda harus menentukan apa? Topiknya dulu toh. Permasalahan yang Anda angkat itu apa? Harus ada. Kalau Anda dalam sebuah penelitian tidak mempunyai permasalahan, tidak mungkin jadi. Ketika Anda besok kuliah harus menyusun tugas akhir, Anda harus punya permasalahan. Kalau Anda tidak punya permasalahan, tidak bisa Anda akan dijadikan penelitian. Selanjutnya, bahwa topik penelitian itu adalah pokok permasalahan dari suatu penelitian. Jadi yang harus kita teliti itu apa? Misalnya, mengenai misalnya kalau di bidang sosial, ketimpangan sosial akibat kemiskinan di wilayah X, karena apa? Keadaan demografinya sangat tinggi, penduduknya sangat padat. Nah, terus bagaimana cara hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan topik penelitian? Yang pertama, topik harus dijangkau oleh peneliti. Artinya apa? Kita harus tahu, kita harus mengetahui, kita harus menjangkau. Kita tidak boleh dalam menentukan topik itu kita malah apa? Kesulitan. Kita kesulitan meneliti, kan nggak bisa. Terus selanjutnya yang kedua, bahwa topik itu dipandang penting dan menarik untuk diteliti. Selain bisa dijangkau, bahwa dalam penelitian itu apa? Dalam topik ini harus apa? Harus menarik untuk diteliti. Kalau dalam sebuah permasalahan kalau tidak menarik kan nggak mungkin. Orang tertarik kan nggak mungkin.
Terus selanjutnya yang ketiga itu bahwa topik harus memiliki kegunaan praktis maupun teoritis. Praktis itu yang digunakan pada saat ini, kebutuhan saat ini. Biasanya kegunaan praktis itu digunakan biasanya kerjasama dengan instansi pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan. Kalau teoritis itu biasanya apa? Untuk kepentingan akademisnya. Terus selanjutnya topik yang akan diteliti harus didukung data yang cukup. Ketika Anda mau meneliti dari topik pertama, topik harus mudah dijangkau. Itu ada hubungannya pada yang nomor 4, topik harus mempunyai daya dukung. Daya dukung itu apa? Jadi topik itu apa namanya? Data itu mudah apa? Diperoleh. Kalau Anda mengalami kesulitan, kan nggak mungkin, malah repot sendiri. Kalau yang selanjutnya itu mengenai topik yang diteliti harus memungkinkan dengan dukungan dana yang ada. Harus mempertimbangkan ya, saya melakukan sebuah penelitian itu berarti apa? Dana yang saya butuhkan untuk melakukan penelitian itu banyak atau tidak? Terus selanjutnya yaitu mengenai judul penelitian. Judul penelitian ada masalah, Anda harus merumuskan judul penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan judul penelitian. Yang pertama, misalnya judul ditulis dengan singkat, padat dan jelas, tidak terlalu panjang. Terus selanjutnya, judul mencerminkan spesifikasi masalah penelitian yang diteliti. Ada permasalahan yang spesifik untuk diteliti, ada fokusnya, fokus. Terus judul memuat variabel utama yang melibatkan dalam penelitian. Berarti variabel itu apa? Ada dua. Variabel itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebas itu yang bagaimana? Bebas itu biasa disimpulkan apa? X. Kalau terikatnya Y. Kalau yang bebas itu apa? Mempengaruhi atau dipengaruhi. Kata kuncinya cuma itu. Kalau yang bebas itu mempengaruhi yang terikat, sedangkan yang terikat itu dipengaruhi yang bebas. Selanjutnya, praktik membuat topik dan judul penelitian. Ditulis individu dalam lembar LKPD yang sudah ada. Kalau belum dikopi, silakan Anda menulis dalam lembar kertas. Terus Anda membuat topik atau judul penelitian. Contohnya ini, misalnya, nanti kan dalam penelitian itu kan secara teori itu kan ada dua. Grand teorinya ada dua, yaitu penelitian secara kuantitatif dan penelitian secara kualitatif. Nanti juga didukung dari apakah cuma penelitian cuma berkembang di situ aja, tidak, ada penelitian pengembangan. Anda tulis, Anda baik kualitatif maupun kuantitatif boleh. Saya beri contoh, misalnya gini. Kalau yang kuanti, misalnya hubungan antara, karena misalnya saya Pak Guru mengukur prestasi belajar, hubungan antara media pembelajaran dan motivasi terhadap prestasi itu mempengaruhi tidak? Media pembelajaran dan motivasi itu mempengaruhi prestasi atau tidak? Mempengaruhi. Yang variabel bebasnya mana? Bebas itu yang mempengaruhi toh. Yang mempengaruhi berarti yang dipengaruhi prestasi kan? Y-nya. Berarti yang X-nya apa? X-nya apa? X-nya media dan motivasi. Terus kalau yang kualitatif misalnya pengaruh industri program di desa Tumang menyebabkan taraf hidup masyarakat, taraf hidup ekonomi meningkat. Itu kualitatif. Apa itu nanti kalau wawancara menggunakan berarti penelitiannya apa? Kuali. Kalau kuanti biasa menggunakan angka. Coba sekarang Anda praktik membuat topik judul penelitian menggunakan, kalau kami punya kemarin belum di copy, sekarang selembar kertas nanti dikumpulkan bebas baik secara kuanti maupun kuali. Ayo waktunya udah lama, tapi mempertimbangkan lagi ya, mempertimbangkan judul ditulis singkat, padat dan jelas. Misalnya manajemen ada sebuah permasalahan yang ada fokus, ada variabel yang diteliti. Ayo hari sama Fahri. Kalau sudah nanti dikumpulkan.
2 jadi 8. Iya. Sudah? Sudah? Paling tidak harus ada permasalahan, ada variabel yang diteliti. Satu. Ini ada salah satu judul dari temanmu, saya bacakan deh. Alat pemindahan pH susu sapi untuk membantu peternak sapi di Boyolali. Boleh enggak? Boleh. Berarti itu ada alatnya juga. Itu detail ya, Pak? Ya. Terus, nah, yang lain? Sini. Terima kasih Anda sudah memperhatikan mengenai apa membuat topik dan penelitian. Terus selanjutnya kita akan mengadakan ice breaking. Dipimpin salah satu. Biasanya sing aktif itu siapa? Rosi. Coba dipimpin. Ya, coba berdiri di sini nggak apa-apa. Sambil melihat nggak apa-apa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Diulang, nanti kalau ada yang salah menggantikan posisi. Mulai. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Nah, ada yang salah? Coba Daniel. Coba mainkan. Berdua, tiga. Kaca nggak apa-apa. Tepuk 4, tepuk 2. Terima kasih. Tangan dulu. Ya, selanjutnya mengenai
mengenai desain proyek berarti menyusun proposal. Proposal itu kan kalau dalam karya ilmiah itu kan ada bab 1, bab 2, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Kalau karena saya tanya Pak, kamu kan anak kir, kalau menyusun proposal itu sampai bab berapa? Anaknya anak kir sama anak kir. Ini. Berapa? 4 atau 3? 6. 4. Kalau kita menyusun proposal itu ada berapa Pak? 4. Ada berapa Pak? 3 toh Pak. Anak kir mana? Berapa? Muna? Kalau proposal itu belum sampai pada hasil penelitian. Terus selanjutnya, nah kita dalam menyusun apa namanya? Menyusun apa? Penelitian kita harus menyusun jadwalnya. Kapan kita menyusun apa namanya? Rumusan masalah? Kapan kita menyusun latar belakang? Kapan kita membuat kajian pustaka? Kapan kita membuat metodologi penelitian? Berarti kalau dilihat dari ini, berarti yang namanya proposal itu sampai bab berapa? 3. Karena cuma sampai di metode penelitian. Kalau hasil itu nanti sudah menunjukkan apa? Karya ilmiah. Itu itu bisa dibuat seperti bagan tabel. Itu boleh enggak? Boleh. Besok ketika saya perlihatkan apa ini secara sederhana seperti ini, harus ada plannya, rencananya. Terus selanjutnya mengenai monitoring kemajuan proyek, itu di RKPD sudah saya sampaikan melalui apa grup dan saya ulas kembali. Terus presentasi ini tolong dipresentasikan mengenai apa? Hasil apa? Peneliti, judul topik penelitian itu apa? Salih. Ya, apa? Nih, maju. Coba. Nah, bajunya mesti nggak dimasukkan. Oh ya udah, yang kelas 10 coba Anda jelaskan secara singkat. Presentasi di depan membaca topik judulnya lalu dijelaskan mengapa memilih judul ini. Coba yang lain dengarkan dulu, Jadi di sini judul saya tuh pemanfaatan buah Nigeria africana sebagai obat untuk luka sayat, Pak. Ya. Jadi kan buah Nigeria africana itu kan ini, Pak. Bulan ini kan cuma dibuang gitu aja toh, Pak. Buah apa ini? Nigeria africana contoh bimo, Pak. Tahu saya. Itu kan Pak yang besar. Ya, betul kan ini. Oh gitu. Ya. Kayak mentimun ya besar. Ya. Dibuang-buang, Pak. Ya. Itu lebih baik dimanfaatkan buat luka ini, Pak. Bisa. Karena ada Pak, lupa namanya. Berarti latar belakang Anda itu seperti itu ya, supaya apa? Dari buah itu tidak berguna, terus dimanfaatkan untuk obat alternatif luka. Ya, terima kasih atas konsultasinya Bapak. Nah, sekarang tes sumatif itu yang sudah saya berikan pada Anda melalui link di grup. Nanti coba Anda kerjakan secara sebentar yang sudah di link sebelum saya sampaikan melalui aplikasi MS365. Itu nanti dikerjakan nih. Selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa?
kesimpulannya apa? Coba Jihan, kesimpulannya apa? Kita itu mempelajari apa saja? Topik, ya. Terus judul penelitian, terus hal-hal yang perlu diperhatikan, itu nggih. Jadi tidak hanya kita membuat penelitian itu judul penelitian itu asal-asalan, tidak. Harus ada apa? Permasalahannya, dan itu permasalahan itu harus apa? Menarik. Terus apa? Ada variabelnya. Silakan bisa dipresentasikan ke depan. Perwakilan Jihan tadi sudah apa? Sudah membuat kan judulnya. Jadi ya coba Anda baca. Terus yang satu nanti anak sampai itu tadi. Ya, anak kir itu pasti udah apa ya? Jagonya. Ayo. Maju berdua nggak apa-apa. Kalau tadi sudah dikumpulkan di sini, diambil nggak apa-apa. Ayo Mur. Oh udah. Duduk. Kamu duduk. Ya duduk. Kita. Ayo dipresentasikan hasilmu tadi mana? Sudah kumpulkan toh? Ya, coba Anda bisa berdua. Kenapa Anda ngambil judul itu? Terus apa? Alasan latar belakangnya apa? Satu, apa aja? Satu berdua. Coba Anda perhatikan teman yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini judul kami dan topik. Jadi di sini ada permasalahan yaitu masyarakat butuh karang buat dalam mengatasi penyebaran sungai di desa Mudan. Nah, kita ada inovasi namanya alat pengelolaan padi berbasis otomatis untuk meningkatkan kualitas masyarakat di budaya. Kurang keras. Diulang, makasih. Kita punya inovasi yaitu alat pengering padi berbasis otomatis untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Boyolali. Ya. Mengapa pilih judul itu? Karena untuk mengatasi pencemaran sungai di desa Bundan, karena di desa Bundan itu banyak pencemaran air di sungai. Berarti bisa karena benda itu kan banyak apa industri tahu. Iya, industri tahu. Terima kasih. Kalau tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekarang perhatikan tugas pertemuan berikutnya. Silakan berlatih membuat rumusan masalah dari apa? Dari judul yang Anda tulis atau Anda buat. Silakan kerjakan di dalam LKPD yang sudah saya kerjakan. LKPD-nya itu bentuknya link. Jadi nanti apa? Anda silakan ketikkan di situ aja. Selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini, sebagai refleksi dan umpan balik, saya menunjuk, silakan 2 orang di depan kelas. Tadi sudah ya menunjukkan apa namanya presentasi sudah. Jadi memilih judul itu karena apa? Terus untuk refleksi dirinya,
sudah saya bagikan di dalam LKPD masing-masing. Terus selanjutnya kata-kata dan kata-kata mutiara. Mengeluh boleh, tapi menyerah jangan. Karena kalau sudah menyerah, semua akan menjadi sia-sia. Tetap semangat, no sambat. Sebelum saya akhiri, saya Pak Guru akan menyampaikan sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Kita bisa mempelajari apa mengenai menentukan judul atau topik penelitian yang bisa Anda ambil di lingkungan sekitar Anda. Pasti Anda bisa. Terus apa? Pembelajaran siang hari ini sangat menarik dan interaktif. Ada sebuah umpan balik dari guru ke siswa, begitu juga dari siswa ke guru. Jadi ada ada interaktif. Terus selanjutnya pembelajaran berikutnya mengenai apa? Anda merumuskan rumusan masalah yang Anda pilih, Anda tulis. Selanjutnya begitu juga Anda meneruskan mencari sebuah literatur atau kajian teori dari judul penelitian tersebut. Sampai pelajaran ini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah atau kata-kata yang kurang pas, menyinggung dan sebagainya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.